Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 22076082. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas arsitektur dan interpres, yang dimana saya akan menjelaskan tentang modul 3. Eh, Pertama kita buka dulu di sini modulnya. Hmm, ini bisa dilihat semuanya. Nah, ini modul 3. Jadi modul 3 ini eh, kita tujuannya memahami konsep koneksi database, menguasai operasi root, create, read, update, dan delete. Nah, alat dan bahannya di sini ada personal komputer, Laragon atau XAMPP. Di sini saya memakai XAMPP. Di sini ada teori singkat, koneksi database. Koneksi database adalah proses yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan database untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Ya, aplikasi berbasis web koneksi database sangat penting karena sesuai informasi dinamis disimpan dalam database jenis koneksi database. Koneksi manual menggunakan fungsi bawaan bahasa seperti MySQL ataupun PDO di PHP. ORM, Object Real Mapping, menggunakan framework seperti Laravel, Allocate ORM untuk mengelola database dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Parameter koneksi database host, alamat server database misalnya localhost atau 127.0.0.1 dan port nomor port database misal sepertinya 3306 untuk MySQL. Nama database dan database yang menggunakan username password, kredensial, internet, dan ke database. Contoh koneksi database di Laravel. Laravel menggunakan Eloquent ORM dan Query Builder untuk berinteraksi dengan database. Koneksi database diatur dalam field ENF dengan konfigurasi berikut. Selanjutnya ada CRUD atau create, read, update, dan delete. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete yang merupakan operasi dasar dalam pengolahan data database dalam level seperti operasi CRUD dapat dilakukan dengan bantuan ORM, query battery, serta fitur bawaan seperti rescue controller dan blade template engine. Struktur cerut dalam Laravel model. Yang pertama yaitu representasi tabel database dalam bentuk objek, migration struktur database yang dapat dikontrol melalui kode, kontroler mengenai logika bisnis, dan request dari pengguna. Selanjutnya ada routing menentukan URL yang digunakan untuk mengakses fungsi cerut. View Blade Template, tampilan frontend untuk berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya ada proses dalam Laravel yaitu create atau membuat data biru. Proses ini mencakup program dari from ke database menggunakan metode HTTP POST dan read membaca yang digunakan untuk menampilkan database dari database ke dalam tampilan web. Selanjutnya ada pengelolaan database dalam CRUD. Laravel menggunakan Eloquent ORM memperbaiki interaksi dengan database. Altera adalah query builder yang memungkinkan eksekusi query secara manual dengan sintaks yang lebih fleksibel. Keamanan dalam cerut. Validasi input, memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan. CSRF Protection, Laravel secara otomatis melindungi aplikasi dari serangan cross-site request forgery atau CSRF. Selanjutnya ada middleware atau attention, yaitu mengontrol akses fitur cloud berdasarkan hak pengguna. Nah, di sini langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama itu kita membuat folder admin. Setelah ada folder admin, kita buat app blade di dalamnya. Terus kita kopikan codingan ini. Selanjutnya sama halnya seperti di atas, kita bikin layout admin, setbar, kita kita bikin layout top bar, kopikan hasilnya. Selanjutnya bikin admin layout footer, admin layout JS, serta title yang ada di dalam app blade. Selanjutnya ya lead kontennya kita kopikan ke semuanya. Selanjutnya buka web PHP di dalam folder root test, buatkan routing seperti ini. Jadi setelah kita bikin routingnya,
Nanti webnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah kita bikin set barnya semua tadi akan seperti ini. Jadi kita coba lihat langsung ke ininya. Kita ganti share screen-nya ke Laravel. Sebelum jalan ke Laravel, pastikan SMPP kita berjalan ya guys ya. Seperti ini. Kalau sudah berjalan, terus kita pindah ke Laravel-nya. Nah, ini seperti ini. Pastikan di sini ada pblade, CSS blade, footer, JS blade, sidebar, dan topbar. Selanjutnya masukin ke app blade semua. Nah, nanti kalau udah bisa, kita bisa jalankan folder tersebut dan bisa kita lihat. Ini kita Ctrl C, kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Nih, coba saya pindahkan dulu share screen-nya. Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Oke, kita lanjut bacain job sheet-nya. Nah, selanjutnya di sini kita eh, lanjut ke langkah selanjutnya itu bikin tabel mahasiswanya. Nah, di sini setelah nanti tabel mahasiswanya jadi, kita bisa menginputkan data. Kita bikin tempatnya supaya bisa menginputkan data. Nah, di sini Cerut tadi berfungsi. Habis itu ganti di PHP adminnya. Nah, sehingga data yang kita masukin itu bisa dirubah. Nah, seperti ini ya guys ya. Karena saya sudah mengatur semua ini dan bikinnya, langsung saja kita praktekin di yang telah saya bikin tadi. Nah, ya, seperti ini. Nanti tampilannya akan bisa dimasukkan NIM, nama, jenis kelamin, alamat. Nah, ini harus bisa diedit, dihapus, dan ditambahkan ya. Nanti jadinya seperti ini. Kita langsung aja praktekkan di webnya langsung. Kita pindah share screen-nya dulu. Jadi ini web yang tadi kita sudah jalankan. Di sini kita pindah ke mahasiswa. Nah ini kan masih kosong. Nah gunanya Cerut tadi kita bisa create, kita masukkan nama kita, NIM kita 22076082, selanjutnya nama Muhammad Iksan, selanjutnya jenis kelamin laki-laki, alamat barulah tambah. Oke, berarti berjalan ya guys ya create-nya, dan selanjut coba kita tambahkan dua, apakah bisa dua? NIM-nya 22076082, masukkan nama Muhammad Iksan. Oh, kita coba namanya Dino Ganteng 123. Dino Ganteng satu. Oke, alamatnya eh, kontrakan. Tambah, oke bisa. Selanjutnya kita pencet hapus. Pakai hilang. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Yes. Oke, oke. Done ya. Jadi jalan ya. Kita hapus satu lagi. Oke, webnya berfungsi. Jadi modul 3 saya sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata dan perilaku saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.